Baiklah, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Luz Clarita Meha dengan NIM Channel E021051 dari Program Studi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi angkatan 2021. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit penjelasan dari materi yang saya rangkum dalam PPT saya sendiri mengenai proses audit kinerja. Baiklah, langsung saja. Pokok pembahasan yang akan dibahas dalam materi ini yang pertama sekali, struktur audit. Yang kedua, tahap pengenalan dan perencanaan. Yang ketiga, tahapan audit dan pelaporan. Dan yang terakhir, tahap penindaklanjutan atau follow-up. Langsung saja pada poin yang pertama, di sini ada struktur audit. Pada dasarnya, struktur audit baik audit keuangan, audit kepatuhan, audit manajemen, audit program, dan audit jenis lainnya secara umum adalah sama halnya yang membedakan antara satu macam audit dengan audit lainnya terletak pada tugas-tugas spesifik atau spesifik task. Pada masing-masing tahap audit yang menggambarkan kebutuhan dari masing-masing audit, secara umum struktur audit terdiri atas yang pertama, tahap-tahap audit, yang kedua, elemen masing-masing tahap audit, yang ketiga, tujuan umum masing-masing elemen, dan yang keempat, tugas-tugas tertentu yang diperlukan untuk mencapai setiap tujuan. Di sini ada disediakan dalam tabel 12.1, yaitu struktur audit kinerja, di mana tahap dan elemen yang terdiri atas tahap dan elemen. Yang pertama ada tahap pengenalan dan perencanaan, di mana elemennya yaitu survei pendahuluan, review sistem pengendalian manajemen. Yang kedua tahap audit, elemennya yaitu review hasil program, review ekonomi, dan review kepatuhan. Yang ketiga tahap pelaporan, elemennya yaitu persiapan laporan, review dan revisi, pengiriman dan penyajian laporan, dan yang tahap terakhir yaitu ada tahap follow-up. Elemen di dalamnya yaitu desain follow-up, investigasi, dan pelaporan. Poin nomor 2 ada tahap pengenalan dan perencanaan. Tahap pengenalan dan perencanaan terdiri dari dua elemen yaitu survei pendahuluan dan review sistem pengendalian manajemen. Pekerjaan yang dilakukan pada masing-masing elemen bertujuan untuk menghasilkan rencana penelitian atau search plan yang detail yang dapat membantu auditor dalam mengukur kinerja dan mengembangkan temuan berdasarkan perbandingan antara kinerja dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut penjelasan dari kedua tahapan pengenalan dan perencanaan tersebut. Yang pertama, survei pendahuluan. Pada tahap survei pendahuluan, auditor akan berupaya untuk memperoleh gambaran yang akurat tentang lingkungan organisasi yang diaudit, terutama berkaitan dengan struktur dan operasi organisasi lingkungan manajemen. Yang kedua yaitu review sistem pengendalian. Sistem pengendalian manajemen memberikan gambaran tentang metode dan prosedur yang digunakan oleh organisasi untuk mengendalikan kinerjanya. Pengendalian manajemen sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan dicapai secara ekonomis, efisien, dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Tahapan dalam audit kinerja terdiri dari 3 elemen, yaitu yang pertama, telaah hasil-hasil program atau program result review. Yang kedua, telaah ekonomi dan efisien atau economy and efficiency review. Dan yang ketiga, telaah kepatuhan atau compliance review. Tahapan-tahapan dalam audit kinerja disusun untuk membantu auditor dalam mencapai tujuan audit kinerja. Review hasil program akan membantu auditor untuk mengetahui apakah entitas telah melakukan sesuatu yang benar atau doing the right things. Review ekonomi dan efisiensi akan mengarahkan auditor untuk mengetahui apakah entitas telah melakukan sesuatu yang benar secara ekonomi dan efisien. Review kepatuhan akan membantu auditor untuk menentukan apakah entitas telah melakukan segala sesuatu dengan cara-cara yang benar sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Yang keempat yaitu ada tahap pelaporan. Ada 3 langkah utama yang sangat penting dalam mengembangkan laporan audit secara tertulis, yaitu yang pertama persiapan atau preparation. Pada tahap persiapan, auditor mulai mengembangkan temuan-temuan audit, menggabungkan temuan tersebut menjadi sebuah laporan yang koheren dan logis, serta menyiapkan bukti-bukti pendukung dan dokumentasi yang diperlukan. Yang kedua, penelaah review merupakan tahap analisis kruis terhadap laporan tertulis yang dilakukan oleh staf audit, review, dan komentar atas laporan diberikan oleh pihak manajemen atau audit. Yang ketiga, pengiriman atau transmission
meliputi persiapan tertulis, sebuah laporan yang permanen agar dapat dikirim ke lembaga yang memberi tugas untuk mengaudit dan kepada audit. Di sini poin yang terakhir ada tahap penindaklanjutan atau follow up, yaitu yang pertama sekali dasar pelaksanaan follow up. Perencanaan yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk setiap rekomendasi yang diberikan oleh auditor. Yang kedua, pelaksanaan review follow up, yaitu penjadwalan follow up yang mana hal ini sangat tergantung pada kompleksitas rekomendasi dan tingkat kesulitan implementasi. Yang ketiga, batasan follow up, yaitu tidak terbatas pada penilaian pelaksanaan dan dampak rekomendasi yang diusulkan oleh auditor. Yang keempat, ada implementasi rekomendasi, dan yang terakhir, pemeriksaan kembali secara periodik. Baiklah, terima kasih. Sekian PPT yang saya rangkum. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Terima kasih.